hormati Bapak Ibu pemuji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto, saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di MIS Muslimin Cipongkor 2, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IN Sultan Hamai Gorontalo dengan NIM 247 125 1212, nomor UKG 7881 78007031. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi kisah teladan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Gimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak sangat senang sekali pada hari ini. Kenapa? Karena kan Bapak bisa berjumpa dengan anak-anak Bapak yang semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Berarti kalian itu semangat untuk belajarnya. Hari ini seperti biasa pelajaran Bapak ya, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Nah, sekarang oleh ketua kelasnya dipimpin kita berdoa dulu. Silakan. Duduk siap. Rapi. Duduk rapi. Siap. Baca doa dimulai. Sebelum kita ke materi selanjutnya, nah Bapak mau nanya dulu. Nih, kita mau mengulang. Masih ingat gak apa yang kita bahas atau materi apa yang kita bahas minggu yang lalu? Masih? Alhamdulillah. Coba sebutkan. Meneladani Umar bin Khattab. Meneladani Umar bin Khattab. Coba apa lagi? Luasan wilayah Islam oleh Umar bin Khattab. Peluasan Islam wilayah oleh Umar bin Khattab. Siapa lagi coba? Wah, ini apa?
Kebijakan Umar bin Khattab. Dari materi yang 3 tadi ada yang namanya kebijakan Umar bin Khattab. Apa saja yang dimaksud dengan kebijakan Umar bin Khattab itu? Coba. Kelompok mana? Wah, kamu apa? Di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Di bidang apa lagi? Coba. Ada 3. Di bidang ekonomi. Di bidang apa lagi? Pemerintahan. Pemerintahan. Bidang apa lagi? Bidang militer. Bidang militer. Jadi di sana ada kebijakan yang pertama bidang ekonomi, pemerintahan dan bidang militer. Nah, itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu kalian dapat memahami arti pentingnya keteladanan Usman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari melalui tayangan video pembelajaran dengan baik. Kalian dapat menganalisa, menyelesaikan masalah menerapkan keteladanan Usman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan kerja kelompok. Nah, nanti kalian akan kerja kelompok setelah kalian melihat tayangan video. Nah, ya. Bapak mau nanya dulu nih, apa kalian sudah tahu atau sudah mengenal siapa sosok Usman bin Affan itu? Nah, sekarang kita akan melihat video pembelajaran tentang Usman bin Affan ya. Nanti kan kalian menjawabnya semuanya belum tahu ya tentang Usman bin Affan. Nah, kalian perhatikan, catat, rangkum ya, rangkum apa saja nanti yang muncul atau tayangan video ini yang penting-pentingnya saja. Jangan semuanya kalian catat, tapi yang penting-pentingnya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah di semester 2 bab ke-8, yaitu kisah teladan sahabat Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Meneladani sahabat Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Usman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang santun dan mawan dan mencurahkan perhatiannya yang besar terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran dan rajin membacanya. Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah pada waktu Rasulullah berumur 5 tahun. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah, suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, kesantunan, dan kesalehannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaguminya. Usman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tertarik dengan ajakan Abu Bakar ini, beliau kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Sebelum dan sesudah masuk Islam, sahabat Usman bin Affan adalah pedagang yang kaya raya. Beliau terkenal sangat dermawan, menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan perang Tabuk, sahabat Usman mendermakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam.
Sahabat Utsman juga mewakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Sahabat Utsman juga pernah mengemban tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya, yaitu ketika bertindak sebagai utusan Rasulullah SAW untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di Mekah. Penugasan ini melahirkan dua peristiwa penting, yakni Bai'at Ridwan dan Perjanjian Hudaybiyah. Beliau sangat akrab dengan Rasulullah SAW. Karena kedekatannya inilah Rasulullah SAW menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Ruqayyah dengan sahabat Utsman. Setelah Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW kemudian menikahkan sahabat Utsman bin Affan dengan putrinya yang kedua, yaitu Sayyidah Ummi Kulsum. Oleh karena itu, sahabat Utsman terkenal dengan julukan Dzun Nurain, yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Sahabat Utsman bin Affan termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Sahabat Utsman ikut hijrah ke Abyssinia atau Habasyah. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan dengan Rasulullah SAW, kecuali perang Badar. Sahabat Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu. Sahabat Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah, di antaranya ilmu keturunan, perumpamaan, dan berita-berita peperangan. Dia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Oleh karena itu, meskipun pada pemerintahannya banyak sekali gejolak politik karena kebijakan yang diambilnya, bukan berarti kepribadian sahabat Utsman yang berubah, tetapi disebabkan oleh kondisi kaum muslimin saat itu dan desakan-desakan dari luar dirinya. Karenanya tidak benar jika sahabat Utsman disebut nepotisme dan lemah. Namun karena orang-orang di lingkungannya menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepada sahabat Utsman sebagai khalifah, sahabat Utsman meninggal pada tahun 35 Hijriah karena ulah para pemberontak yang memasuki rumah beliau. Beliau meninggal dunia saat sedang membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Beberapa saat sebelum meninggal, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya. Ketika beliau didesak untuk menunjuk seorang pengganti, beliau menjawabnya dengan bijaksana. Andai kata saya menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah sesudah saya, maka telah ada seseorang yang lebih baik daripada saya yang telah melakukan hal ini, yakni Abu Bakar telah melakukan penunjukan. Dan kalau saya tidak menunjuk, telah pernah pula yang lebih baik dari saya, maksudnya Rasulullah SAW yang berbuat demikian. Meskipun tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya, akan tetapi beliau menyarankan agar khalifah berikutnya adalah salah satu dari 6 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dewan pemilihan khalifah yang beranggotakan 6 sahabat ini disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Dari ke-6 sahabat pilihan khalifah umat di atas, maka sahabat Utsman lah yang terpilih menjadi khalifah yang menggantikan khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman dipilih menjadi khalifah pada saat berusia 70 tahun. Khalifah Utsman memikul tugas yang berat untuk melanjutkan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.
Khalifah Utsman memerintah dengan penuh kelembutan dan santun. Ia merupakan khalifah terlama di antara 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, yakni menjabat selama 12 tahun. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya adalah: 1. Menumpas pemberontakan di daerah. 2. Menghadapi pertentangan bangsa Romawi. 3. Membukukan Mushaf Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan semakin lebih banyak penyebab di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan beragamnya dialek pembacaan Al-Quran. Perbedaan ini dapat memicu perpecahan di antara umat Islam. Karena itu, Khalifah Utsman membuat keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf. Akhirnya, beliau membentuk tim penulisan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Hasil dari penulisan Al-Quran dijadikan sebagai mushaf standar, mushaf yang dijadikan acuan yang disebut Mushaf Utsmani. Terdapat 6 buah mushaf, 1 untuk Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam. Mushaf Al-Quran selain yang 6 tersebut diperintahkan untuk dibakar. Mushaf Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Utsman yang sekarang banyak menjadi rujukan kaum muslimin seluruh dunia hingga saat ini. Pada masa sahabat Utsman, banyak gubernur dan pejabat yang hidup mewah dan gemerlap. Anjuran khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Umar, sudah tidak diperhatikan lagi. Karena itu, banyak pejabat yang menumpuk kekayaan, terutama gubernur Syam, sahabat Muawiyah. Sebagian masyarakat ada yang tidak puas dengan kondisi ini, sehingga berkhianat kepada Khalifah Utsman dan bersekongkol dengan kaum Yahudi yang dipimpin Abdullah bin Sabah. Hal ini menunjukkan bahwa Khalifah Utsman menjadi korban kebencian sebagian rakyatnya, sebab yang melakukan pemborosan dan bermewah-mewah yang dibenci rakyat adalah para pejabat di bawah Khalifah Utsman, di antaranya Marwan bin Hakam. Para pejabat tersebut sering membuat kesalahan dan menutup-nutupi di hadapan khalifah. Kelembutan dan kesantunan Khalifah Utsman dimanfaatkan oleh kelompok yang menguntungkan diri mereka sendiri. Demikian pembahasan materi keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video pembelajaran yang tadi, hikmah apa yang kalian dapat? Coba. Apa? Dalam perang Tabuk menyumbang 950 ekor unta. Oh, jadi tadi yang pertama itu dalam perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbang unta berapa? 950 ekor. Wah, banyak ya. Tuh, apa lagi coba? Coba. Apa? Apa Bijas? 150 ekor kuda, Pak. Terus 150 ekor kuda. Jadi Utsman bin Affan itu menyumbang lagi 150 ekor kuda. Apa lagi? Coba. Oh, kamu apa Jihan? Menyumbangkan 1000 dinar. Wah, banyak ya. 1000 dinar kalau dirupiahkan itu berapa ya? Mungkin banyak. 1 dinarnya itu berapa? Bapak kurang tahu Bapak masalah nominal dinar itu. Apalagi coba? Oh, apa cara? Membeli sumur milik seorang Yahudi disumbangkan untuk keperluan kaum muslimin. Oh, membeli sumur orang Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi ini adalah agamanya itu bukan agama Islam, tapi oleh Utsman bin Affan
dibeli untuk kepentingan umat muslim. Nah, malahan sumur ini sampai sekarang masih digunakan atau dimanfaatkan oleh umat Islam. Makanya Utsman bin Affan itu punya tabungan. Tabungan itu tidak berhenti-berhenti amal baiknya, itu melalui sumur ini. Ya, sumur yang dibeli dari kaum Yahudi. Nah, kalian juga bisa meneladani sifat perilaku Utsman bin Affan. Beliau ini tidak merasa kalau istilahnya itu tidak merasa rugi menyumbangkan harta, uangnya, jiwa raganya, apalagi pikirannya untuk kepentingan umat Islam. Ini ya. Nah, nanti ada permainan itu. Kalau kata Bapak selamat pagi, tepuknya 1 kali, ya. Selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat sore, tepuknya 3 kali. Tok tok tok. Kalau selamat malam, kalian diam sambil bilang paham? Kita coba dulu ya, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Coba sekali lagi. Selamat pagi, selamat sore. Pintar, tepuk tangan. Cukup tepuk tangannya sebentar saja lah. Berarti konsentrasi kalian masih full, masih antusias untuk mengikuti. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan memberi tugas pada kalian. Kan tadi sudah dibagi nih kelompok-kelompoknya. Di sini ada 4 kelompok ya. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja siswa. Nah, nanti Bapak akan kasih nama nih kelompoknya satu persatu. Nah, kelompok 1, misalkan ini nih, kelompok 1 namanya kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelompok 2 yang ini, kelompok 2 adalah Umar bin Khattab. Kelompok 3 Utsman bin Affan. Kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti Bapak akan membagikan lembar kerja siswanya ya. Nah, bentar. Ini kalian nanti kerjakan. Setelah tadi kalian kan sudah mengamati nih video pembelajaran tentang Utsman bin Affan. Nanti kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk memecahkan masalahnya. Tadi kan sudah mengamati kan? Sudah semuanya? Tadi kan Bapak udah ditanya yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan alhamdulillah semuanya itu bisa menjawab. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerjanya nih. Ini 1. Siapkan alat tulisnya, siapkan ya. Nah, tinggal kelompok Umar bin Khattab ya. Nah, ini Umar bin Khattab. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Tadi kan kalian sudah melihat tayangan video tentang Utsman bin Affan. Sekarang kalian kerjakan tugas kelompoknya, berdiskusi dengan teman sebangkunya, jangan berdiskusi dengan kelompok yang lain, ya, dengan kelompok yang lain.
Nah, yuk, kerjakan, kerjakan. Coba, ada permasalahan yang Bapak bisa bantu enggak? Coba, ayo. Coba, permasalahan apa saja? Gimana anak-anak? Semuanya sudah selesai? Pintar-pintar ya, anak Bapak. Nah, kalau sudah selesai, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Coba. Oh, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Wah, berani ya ke depan? Coba, sekarang kalian ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas ke kelompoknya. Coba ke depan, ayo. Silakan ya. Nanti kita amati hasil tugas kelompoknya. Semuanya ke depan, semuanya ke depan, semuanya. Biar depan, ayo semuanya ke depan. Ayo, tuh. Bagus. Silakan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Perkenalkan, nama saya Siti Jalana Fatimah, perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan mempresentasikan tentang sikap kesederhanaan Utsman bin Affan. Terus. Kesederhanaan penting agar kita tidak sombong dan bisa hidup rukun dan aman. Contohnya, kita tidak pamer barang-barang mewah di sekolah agar tidak membuat teman-teman lain merasa iri atau sedih. Tokoh-tokoh Islam seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hidup dengan sederhana meskipun mereka memiliki kekuasaan. Kita bisa meneladani mereka dengan memakai pakaian yang sopan dan tidak berlebihan, serta tidak membuang-buang makanan saat makan di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita lanjut ke kegiatan akhir, nah, Bapak ada kuis dulu, ya, ada kuis dulu nih. Siapa yang di sini yang berani ke depan? Semuanya berani ke depan ya. Nah, nanti perwakilan satu kelompok satu orang. Nanti Bapak tunjuk orangnya, ya, A, B, C, D. Nanti nomor satu itu tentang Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sangat dermawan. Salah satu contoh kedermawanan adalah ketika beliau. Nah, coba Kisya ke depan. Sebutkan yang mana? Coba kamu tinggal tunjuk di sini. Yang mana? Ke depan. Oh, yang itu. Wah, tepuk tangan. Sebelum ke kesimpulan, Bapak akan merefleksi dulu kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir tadi. Kalian ya. Nah, tadi Bapak lihat untuk kelompok 1, alhamdulillah kelihatannya sudah bagus. Mereka sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok. Cuman ada sedikit nih kekurangannya, diantaranya hanya dominan satu orang saja. Harusnya itu kan namanya juga kerja kelompok, berarti semuanya itu harus ada kontribusinya, ya. Nah, untuk kelompok 2 masih malu-malu semuanya. Kelompok 3 di sini yang laki-laki kelihatannya itu masih banyak yang suka main-main, kurang fokus.
kurang fokus, apalagi kelompok 4 ya, kelompok 4. Itu mungkin refleksi dari Bapak untuk kegiatan hari ini. Nah, kesimpulan kita akan membacakan kesimpulan ya, kesimpulannya. Yang perhatikan ke depan. Kesimpulan, Utsman bin Affan adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam atau disebut. Alhamdulillah anak-anak, untuk kegiatan hari ini untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam sudah selesai. Nah, Bapak akan memberi tugas rumah buat kalian, yaitu untuk minggu depan buatlah cerita pendek tentang bagaimana kalian bisa meneladani salah satu sifat Utsman bin Affan ya. Nanti kalian tulis di buku catatan kalian bagaimana sikap kalian setelah kita membahas sejarah tentang Utsman bin Affan, apa saja yang kalian dapat teladani dari sikap beliau ya. Nah, itu tugasnya. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.